Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan ekstensor superior terhadap Bapak, yang dimana saya akan melakukan pemeriksaan pada bahu, lengan atas, kemudian kepada siku, lengan bawah, dan pergelangan tangan serta tangan Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baik, saya akan pertama melakukan pemeriksaan pada daerah pemeriksaan bahu dan lengan atas, yang dimana pertama kita inspeksi terlebih dahulu persendian dari pasien, yang dimana skapula dan otot-otot yang di sekitarnya. Kita perhatikan adanya sikatris atau pembengkakan atau deformitas atau atrofi otot serta posisi yang tidak normal. Kemudian juga kita lihat adanya pembengkakan di sendi kapsul anterior atau tonjolan di bursa subakromial di bawah otot deltoid. Serta juga bisa kita lihat perubahan warna kulit atau bentuk tulang yang tidak biasanya atau kelainan atau deformitas. Kemudian kita palpasi dimulai dari area permukaan tulang bahu yang kita ikuti tulang skapula yang menonjol sampai ketemu dengan akromion atau puncak dari bahu. Di sini kita identifikasi ujung anterior dari akromion dengan menggunakan jari. Nah, kemudian kita palpasi tendon biceps, dilakukan intertuberculum. Kita tahan ibu jari tetap di prosesus coracoid dan jari lainnya di bagian lateral femoral. Nah, kemudian kita angkat jari telunjuk dan tahan di tengah-tengah prosesus coracoid dan tuberculum di tengah anterior. Untuk memudahkan, kita putar dengan pasien mengarah ke eksternal, dengan bawah ke eksternal, dan tentukan lokasi distal dari otot dekat siku dan otot biceps, serta tendon proksimalnya dilakukan intertuberculum. Oke, Pak, selanjutnya kita range of motion, yang dimana kita akan lakukan gerakan fleksi. Tadi Pak bisa angkat dengan ke depan, kemudian ke atas kepala, kemudian gerakan ekstensi belakang ya. Oke, selanjutnya gerakan abduksi, tangan ke samping terus ke atas. Oke, selanjutnya gerakan adduksi, silakan ke depan. Oke, kemudian kita lakukan gerakan rotasi internal, dimana taruh satu tangan seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian gerakan rotasi eksternal atas sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan manuver. Yang pertama saya akan melakukan crossover test, yang dimana silakan adduksi seperti tadi Pak. Nah, kita palpasi dan bandingkan kedua sendi. Kita cari apakah ada nyeri atau bengkak. Daerah hubungan. Oke, ada nyeri Pak? Tidak ada nyeri. Oke, baik. Berarti normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan the apple scarf test. Tadi Pak, coba kasih seperti tadi ya, kemudian juga gerakan. Nah, kalau seperti ini berarti ketika jari bawah dan jari atas bertemu, maka ini ditandakan sebagai normal. Oke, Pak. Oke, selanjutnya kita akan lakukan tes nerve impingement-C. Yang dimana kita menekan skapula untuk mencegah pergerakan skapula. Dengan satu tangan kita angkat lengan seperti ini. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Oke, berarti normal. Dimana ketika terasa sakit ketika kita angkat lengan membentuk 70 derajat sampai 120 derajat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes Hawkins impingement-C, yang dimana ada Pak angkat, kemudian putar lengan ke internal. Nah, gerakan ini menekan tuberositas besar terhadap ligamen coracoacromial. Selanjutnya saya akan melakukan tes supraspinatus strength, yang dimana silakan Pak seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita putar ke dalam dengan arah ibu jari. Ini Pak. Kemudian ibu jari menuju ke bawah. Nah, tahan ya Pak kalau seperti. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tes infraspinatus strength, yang dimana tadi Pak silakan. Oke, kita ibu jari menuju ke atas seperti ini, dan tahan ya Pak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes forearm supination, yang dimana tadi Pak fleksikan tangan seperti ini. Nah, kemudian lengan mengarah ke bawah atau pronasi, siku 90 derajat. Nah, kemudian sebentar Pak lakukan seperti ini, harus spinasi, kemudian saya tahan. Ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes yang terakhir untuk pemeriksaan bahu ke lengan atas, yaitu tes the arm lock sign, dimana tadi Pak silakan bahu lurus, kemudian turunkan perlahan-lahan. Oke, nah selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan siku dan lengan bawah. Yang pertama sih saya akan lakukan inspeksi, tapi Pak bisa kita lakukan inspeksi bentuk siku termasuk permukaan ekstensor dari ulna dan prosesus olecranon. Kita lihat apakah ada nodul dan atau bengkak. Nah, kemudian kita lakukan palpasi
di prosesus oleh kranon dan tekan epicondylus untuk melihat ada nyeri. Oke, rasakan apakah ada pergeseran di bagian oleh kranon. Kemudian kita palpasi epicondylus lateral, terus medial dan prosesus oleh kranon di tulang ulna. Kemudian ketika dia berbentuk segitiga sama kaki, maka itu termasuk normal. Nah, selanjutnya kita lakukan range of motion. Yang pertama, kita lakukan gerakan fleksi tekuk siku seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan gerakan ekstensi. Nah, kemudian kita lakukan gerakan supinasi. Oke. Kemudian gerakan pronasi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tes pergelangan tangan ke tangan, yang dimana pertama saya akan melakukan inspeksi, kita observasi posisi tangan saat bergerak dan lihat apakah pergerakannya mulus dan alami. Saat istirahat, jari-jari tangan harus fleksi, ringan dan selaras hampir paralel. Nah, kita inspeksi juga permukaan telapak tangan dan punggung dari pergelangan tangan dan lihat apakah ada bengkak di daerah sekitar itu. Nah, kemudian juga kita lihat apakah ada deformitas dari pergelangan tangan, tangan dan jari-jari tangan. Oke. Selanjutnya kita nilai apakah ada penebalan dari tendon flexor atau fleksi kontraktor di jari-jari. Oke. Nah, selanjutnya kita palpasi pada pergelangan tangan, kita palpasi bagian dari distal, radius dan ulna di permukaan lateral dan medial. Kita palpasi setiap lekukan di sendi pergelangan tangan dan dengan ibu jari dorsum dari pergelangan tangan. Ada yang sakit? Nyeri? Oke, selanjutnya kita beralih ke range of motion dari pergelangan tangan. Yang pertama kita lakukan gerakan fleksi, kemudian gerakan ekstensi. Nah, selanjutnya kita beralih ke range of motion pada jari tangan. Yang pertama kita lakukan gerakan ekstensi, lebarkan jari kita. Kemudian gerakan abduksi, lebarkan selebar itu. Kemudian gerakan abduksi, serapat. Oke. Sekarang kita beralih ke range of motion pada jari. Yang pertama kita gerakan fleksi, gerakan ibu jari melewati telapak tangan menyentuh bagian bawah dari perut seperti ini. Nah, kemudian gerakan ekstensi menjauhi dari telapak tangan seperti itu. Kemudian gerakan abduksi dan abduksi. Untuk gerakan abduksi, ibu jari mendekati telapak tangan dan gerakan abduksi menjauhi. Gerakan aduksi mendekati telapak tangan dan abduksi menjauhi telapak tangan. Nah, selanjutnya gerakan oposisi, gerakan ibu jari menyentuh jari. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita manuver. Yang pertama ada thumb movement, yang dimana genggam ibu jari lalu gerakkan ke adek nasional. Oke, selanjutnya thumb abduction dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dan ibu jari juga menghadap ke atas. Nah, kemudian kita menekan ke bawah. Oke. Selanjutnya tes Taylor sign, di mana kita tekan jalur nervus medianus carpal. Kemudian kita tekan selama 60 detik. Oke. Selanjutnya ada juga Foreman sign test, yang dimana pemeriksaan ini khusus untuk menilai ulnar nervus palsi, yang dimana pasien diminta untuk menjepit kertas sebentar, seperti kertasnya Pak. Dijepit oleh kedua telunjuk dan ibu jari. Nah, oke, tidak terlepas. Nah, apabila ada kelainan didapatkan fleksi sendi, normalnya tadi pasien dapat mempertahankan kertas berarti normal. Apabila ada kelainan didapatkan fleksi sendi flexor postus longus akibat kompensasi otot untuk mempertahankan kertas. Oke, alhamdulillah pemeriksaan ekstremitas superior telah selesai.